Saudara-saudari terkasih, saya memulainya dengan pantun untuk kita di awal presentasi ini. Ya, daerah 3T tersapa asuransi, masyarakat perbatasan butuh solusi. Izinkan saya memulai presentasi, kiranya dapat diapresiasi. Pagi hari ini, ya, kita bersama dalam ruang Zoom akan coba memahami satu topik tentang asuransi dan saya beri judul asuransi di tapal batas, oase di tengah gurun. Situasi gurun memang kering dan karena itu membutuhkan sedikit air atau paling kurang oase untuk memuaskan dahaga. Demikianlah mereka yang ada di tapal batas sedang ada dalam situasi serba terbatas. Karena itu dibutuhkan oase dalam rupa asuransi dan cerita kita nanti akan berujung pada pembuktian kalau memang asuransi dalam rupa BPJS Kesehatan telah hadir dan menolong masyarakat perbatasan yang sedang dalam situasi serba terbatas. Asuransi sesungguhnya adalah kebutuhan dan bukan pilihan. Maka sudah saatnya masyarakat menyatu atau nyaman dengan yang namanya asuransi. Karena dengan asuransi kita menciptakan masyarakat yang sadar dan terlindungi dari risiko. Daerah tapal batas tak lain dan tak bukan adalah daerah 3T. Daerah 3T itu adalah daerah terdepan, daerah terluar, dan daerah tertinggal. Dan kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, lebih khusus lagi yang ada di Atambua, di TTU, di Malaka, juga teman-teman kita yang ada di Papua atau yang ada di Sulawesi bagian utara atau di Aceh, itu juga adalah bagian dari daerah terdepan, terluar, tertinggal. Nah, khusus untuk kesempatan ini, tapal batas daerah terdepan terluar tertinggal yang saya maksudkan itu adalah daerah perbatasan Indonesia Timur Leste. Area perbatasan yang dikategorikan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal sedang berada dalam situasi gurun, sekalipun tak bertopografi gurun pasir. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini. Faktor dari dalam misalnya, itu adalah sumber daya manusia kita yang masih rendah. Bisa juga faktor dari luar, yaitu katakanlah infrastruktur yang belum memadai dan lain sebagainya. Di tengah situasi gurun, masyarakat perbatasan mendapatkan oase penopang hidup berupa asuransi sosial. 2 tahun atau 3 tahun lalu memang sempat ada tarik ulur atau sempat ada tegangan ketika pemerintah daerah mengintervensi premi BPJS Kesehatan atau sebagian dari dana APBD itu dianggarkan khusus untuk BPJS Kesehatan sehingga masyarakat Kabupaten Belu misalnya kalau mau berobat cukup menggunakan KTP. Nah, ini sebenarnya adalah implementasi dari bagaimana pemerintah daerah ikut serta menolong masyarakat untuk mendapatkan oase penopang hidup di tengah situasi yang terbatas. Maka masyarakat perbatasan Republik Indonesia, Republik Demokrat Timur Leste merasakan kegembiraan. Materi pokok perjumpaan kita pada kesempatan ini itu ada 4. Yang pertama itu adalah kita akan coba melihat bersama tentang asuransi dan risiko. Nah, kita akan mendalami definisi dari asuransi dan risiko dan juga beberapa kata kunci dan makna dari asuransi dan risiko itu. Ini untuk apa? Untuk menambah wawasan kita. Untuk menambah wawasan kita. Yang kedua itu berkaitan dengan eksistensi asuransi. Dalam hal ini kita akan mendalami tentang jenis-jenis asuransi dan kekhasannya masing-masing. Lalu kemudian kita bisa sadar, oh ya ternyata BPJS Kesehatan itu adalah bagian dari asuransi. Yang ketiga itu adalah kiprah asuransi. Kiprah asuransi ini, topik yang ketiga ini akan berkaitan dengan bagaimana asuransi itu ya memainkan perannya sejauh ini.
Dan yang terakhir itu adalah asuransi sosial yang eksis di daerah perbatasan, daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Dalam hal ini daerah perbatasan Republik Indonesia dan Timor Leste. Oke, ini materi yang pertama. Nah, teman-teman sekalian, asuransi berasal dari kata assurance yang berarti jaminan, perlindungan, kepastian. Ya, jaminan, perlindungan, dan kepastian. Jaminan perlindungan kepastian tersebut mengafirmasi beberapa komponen dari asuransi, yakni materi jaminan asuransi, lalu kemudian forma jaminan, pemberi jaminan, penerima jaminan, dan persoalan yang menuntut adanya perlindungan atau jaminan tertentu. Berdasarkan definisi asuransi sebagaimana terbaca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diidentifikasi beberapa komponen utama dari asuransi antara lain forma jaminan, yaitu perjanjian antara dua pihak, pihak pertama dan pihak kedua. Itu forma jaminan, ya. Perjanjian. Perjanjian itu adalah forma yang kemudian membuat orang mengklaim kalau dia sakit, dia bawa BPJS kesehatannya, lalu dia ke sana, dia mendapatkan pengobatan gratis, itu namanya klaim. Mengklaim apa yang menjadi haknya, namun harus didasarkan pada perjanjian. Perjanjian itu yang dinamakan dengan forma. Nah, pemberi jaminan itu adalah pihak kedua yang telah menerima kewajiban dalam rupa iuran yang dibayarkan oleh pihak pertama secara tetap dan berkelanjutan. Maka teman-teman misalnya kalau terlambat membayar BPJS Kesehatan, ketika kita ingin mengklaim, di sana akan dikatakan kamu terlambat sekian bulan. Nah, ini karena apa? Kita sedang tidak menjalankan kewajiban kita. Nah, yang berikutnya itu adalah penerima jaminan. Penerima jaminan itu siapa? Itu pihak pertama yang telah membayar sejumlah uang sebagai iuran wajib dalam rentang waktu tertentu. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian semakin diperjelas komponen-komponen tersebut. Pemberi jaminan adalah perusahaan asuransi atau penanggung, ya. Penanggung, pemberi jaminan itu adalah perusahaan asuransi atau yang disebut dengan penanggung yang berkewajiban memberikan imbalan kepada pihak pertama atas dasar perjanjian. Lagi-lagi atas dasar perjanjian. Kita tidak bisa mengklaim melampaui janji kita atau mengklaim di luar perjanjian yang dibuat. Sementara itu, penerima jaminan adalah pemegang polis atau tertanggung yang atas dasar perjanjian telah membayar iuran kepada pemberi jaminan. Jaminan yang diberikan itu dalam bentuk imbalan atau pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung karena kerugian yang dideritanya, karena kerusakan, karena biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, kehilangan nyawa, karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak disengaja atau tidak dipastikan sebelumnya. Ini beberapa komponen utama dari asuransi. Iuran yang dibayarkan kepada penanggung atau imbalan yang diberikan penanggung kepada tertanggung atas dasar perjanjian sesungguhnya dipicu oleh adanya ketidakpastian kerugian yang dapat dialami pihak tertanggung ketika terjadi suatu insiden atau kejadian yang tidak diduga sebelumnya. Ketidakpastian inilah yang disebut dengan istilah resiko. Jadi resiko itu adalah ketidakpastian kerugian yang dialami oleh tertanggung atau yang dialami oleh dia yang telah membayar iuran. Maka kalau orang yang sudah membayar iuran BPJS Kesehatan misalnya, dia dalam keadaan sehat, dia tidak bisa pergi untuk mengklaim atau meminta bayarannya, tidak bisa. Hanya ketika dia mengalami kerugian, yaitu misalnya sakit, ya. Tapi bukan sakit yang dibuat-buat, memang sakit, ya sakit. Gitu. Jadi melalui asuransi, kedua belah pihak, ya kedua belah pihak itu siapa saja? Pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi, dan pihak tertanggung, yaitu dia yang telah membayar sejumlah iuran, dapat dikendalikan ya
Kedua belah pihak mengupayakan pengendalian risiko. Risiko yang dialami pihak tertanggung dapat dikendalikan pihak penanggung. Namun tidak dalam arti pencegahan, melainkan meminimalisir atau mengurangi kerugian yang dialami pihak tertanggung. Jadi penanggung atau perusahaan asuransi misalnya termasuk BPJS Kesehatan atau nanti juga BPJS Ketenagakerjaan itu hanya berperan untuk meminimalisir atau mengurangi kerugian yang dialami pihak tertanggung. Ya. Misalnya mereka yang punya BPJS Ketenagakerjaan, mereka itu mengklaim haknya, meminta imbalan dari BPJS Ketenagakerjaan, manakala mereka misalnya di PHK, ya, diputus hubungan kerjanya, atau mereka memasuki masa pensiun. Itu mereka mengklaim mereka punya hak. Tapi kalau belum pensiun ya jangan pergi klaim, nanti dibilang, lah ini kan belum sesuai dengan perjanjian, jadi tidak akan dibayarkan. Ya. Namun jelas melalui asuransi pihak tertanggung mengalihkan sebagian risiko yang bakal dialami sewaktu-waktu kepada pihak penanggung. Jadi melalui asuransi ini orang dibantu untuk bisa meminimalisir kerugian yang akan dialami. Misalnya melalui BPJS Ketenagakerjaan, kita membayar iuran setiap bulan. Nah, ketika kita memasuki masa pensiun di mana kita sudah tidak bisa lagi efektif kerja, artinya penghasilan kita menurun, dalam arti tertentu kita mengalami yang namanya loss atau kehilangan atau kekurangan pendapatan. Nah, maka BPJS Ketenagakerjaan akan menolong kita untuk mengatasi situasi loss pendapatan, lost income ini. Dalam hal ini dapat dirumuskan bahwa melalui asuransi pihak tertanggung dan penanggung telah melakukan tindakan antisipatif untuk menghadapi atau menangani risiko yang bakal dialami di waktu mendatang. Risiko yang diasuransikan adalah risiko murni atau financial risk, homogen and large number, tidak disengaja dan dibuktikan kejadiannya. Jadi sekali lagi risiko atau ketidakpastian kerugian itu sekali lagi risiko murni, bukan dibuat-buat. Ada yang misalnya dia sudah membuat yang namanya asuransi jiwa, terus kemudian dia bunuh diri supaya bisa diklaim haknya. Itu tidak bisa, itu namanya perbuatan yang disengaja. Jadi mohon maaf, itu tidak akan dilayani. Atau yang sering terjadi, misalnya asuransi kebakaran. Orang sudah mengasuransikan rumahnya selama sekian tahun, terus kemudian sampai jatuh tempo rumahnya belum kebakaran. Terus dia mau mendapatkan itu, dia sengaja membakar rumahnya. Nah ini tidak bisa, ini namanya mafia. Dan ini tidak punya itikat yang baik dan itu tidak akan diakomodir. Ya. Sekali lagi harus bersih, harus murni, harus tidak disengaja dan memang harus dibuktikan kejadiannya. Jadi ada beberapa kata kunci asuransi dan risiko yang patut diingat dan lebih dari itu dipahami, yakni satu, ada bahaya. Ada bahaya dan ada pemicu bahaya. Ya. Bahaya yang mendatangkan kerugian. Maka kita punya kesadaran untuk ikut serta dalam asuransi karena kita menyadari ada bahaya suatu waktu yang tidak kita duga. Lalu ada hal-hal yang bisa mendatangkan bahaya seperti kebakaran misalnya, kebakaran rumah. Kita tinggal di daerah yang padat perumahannya misalnya, maka itu sebenarnya ada hal yang bisa menyebabkan terjadinya bahaya besar. Yaitu kalau arus pendek, ya rumah yang berdempetan itu akan habis terbakar. Lalu kata kunci yang lain itu adalah perjanjian. Perjanjian, sekali lagi, sepakat berjanji bahwa akan membayar sejumlah uang selama periode tertentu, lalu kemudian pihak penanggung juga akan membayar sejumlah uang sebagai imbalan bila mana terjadi suatu kecelakaan atau terjadi kerugian.
Lalu kata kunci yang lain itu tertanggung. Tertanggung itu adalah orang yang membayar premi atau membayar iuran setiap bulan untuk periode tertentu. Penanggung itu adalah orang yang, maaf, bukan orang tapi lembaga atau perusahaan asuransi yang akan membayar klaim atau memberi imbalan kepada pihak tertanggung. Lalu premi. Premi itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak penanggung kepada tertanggung ketika yang tertanggung itu mengalami risiko atau mengalami kerugian atau juga kecelakaan atau mengalami kematian. Imbalan itu adalah jasa atau sejumlah uang yang diterima oleh pihak tertanggung dan itu dibayarkan oleh penanggung, dalam hal ini perusahaan asuransi. Nah, polis itu adalah bukti ya pembayaran premi dan juga bukti kesepakatan antara pihak penanggung dan pihak tertanggung. Biasanya kalau orang mengikuti asuransi tertentu akan diberikan polis ya, surat perjanjian. Nah, bahaya mengancam, risiko memang tak terhindarkan. Asuransi sejatinya memberi pertolongan. Pemicu bahaya tak terkendali, risiko makin besar, kerugian jadi suratan, maka asuransi bermakna. Jadi asuransi itu bermakna karena tadi ada pemicu bahaya yang tak terkendali dan mendatangkan risiko yang makin besar. Lalu kemudian kerugian itu tak terhindarkan. Disitulah asuransi jadi bermakna. Perjanjian antara tertanggung dan penanggung diwujudkan dalam rupa premi dan imbalan dengan polis sebagai pengendalinya. Surat perjanjian itu sebagai pengendali. Asuransi imbangi risiko. Asuransi memberi kenyamanan dan perlindungan dengan berpegang pada asas keadilan. Asas keadilan. Asuransi memberi kepastian, mengimbangi situasi yang tak bersahabat, sekaligus dapat menjadi jaminan akan hari esok yang cerah. Maka bisa dilihat perusahaan-perusahaan non-pemerintah atau lembaga-lembaga swasta itu sudah punya komitmen sejak awal kalau merekrut tenaga kerja, mempekerjakan orang, mereka akan berusaha untuk ini, membuat ya, atau membuka jaringan kerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Karena dipastikan bahwa suatu waktu tenaga kerjanya ini akan berada pada masa pensiun. Sehingga dia harus diberi akses untuk dapatkan jaminan sosial ini. Dengan demikian maka manakala dia sudah mencapai usia pensiun, dia bisa tertolong. Sekarang kita lihat poin yang kedua itu tentang asuransi, eksistensi asuransi. Sesudah kita lihat asuransi dan risiko dari definisi, kata kunci dan pemaknaan, kita lihat eksistensi asuransi. Eksistensi asuransi dilandaskan pada 5 prinsip, ya, yaitu insurable interest, lalu utmost good faith, ya, indemnity, proximate care, subrogation, dan contribution. Nah, ini beberapa prinsip yang memang dipegang teguh oleh asuransi dalam melaksanakan kegiatan pokoknya. Dan kita sekalian yang ikut serta di dalam asuransi memang harus bisa mematuhi atau memperhatikan 5 prinsip ini. Kita tidak bisa kemudian sesuka hati ya, meminta hak kita tanpa memperhatikan 5 prinsip ini. Utmost good faith itu artinya orang punya niat baik, ya bukan niat jahat ketika dia bergabung dalam asuransi. Ya. Misalnya orang hanya bergabung menjadi anggota asuransi untuk mendapatkan keuntungan. Nah, tidak bisa. Orang harus punya niat baik, membayar dulu preminya secara tetap dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, saya kadang-kadang itu merasa lucu ketika di rumah sakit misalnya ya, yang menerima BPJS Kesehatan, kartu BPJS Kesehatan.
Nah, ketika diperiksa, dibawa kartunya lalu diperiksa, ternyata dia tunggak sekian tahun. Lalu dia minta untuk dibayar dengan ini. Nah, ini namanya orang tidak punya atmos good faith, tidak punya niat baik. Ya, tidak bisa begitu. Kalau kamu mau menuntut kamu punya hak, memang kamu harus bisa memenuhi kewajibanmu dulu. Nah, maka rutin untuk membayar premi, baru bisa dapatkan hakmu atau mengklaim hakmu pada waktu kamu sedang mengalami kesulitan atau penderitaan atau mengalami kerugian. Nah, asuransi dibedakan atas 3 kelompok, yakni asuransi berdasarkan model pengelolaan. Nanti berdasarkan model pengelolaan dana itu ada 2, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Lalu yang kedua itu berdasarkan tujuan operasional, itu ada asuransi komersial dan asuransi sosial. Nah, yang tadi berulang kali saya sebut itu asuransi BPJS ya, kesehatan, BPJS ketenagakerjaan itu masuk asuransi sosial. Lalu berdasarkan objek asuransinya itu ada asuransi jiwa dan juga ada asuransi non material, maaf, asuransi material. Asuransi jiwa itu yang biasanya kita kenal dulu kalau di Atambua itu, saya ketika masih SMA itu pernah melihat satu wilayah di satu rumah ya di dekat Tini itu mereka menulis di situ Jiwasraya, asuransi Jiwasraya. Nah, itu adalah asuransi jiwa sebenarnya yang kalau orang mau supaya ketika meninggal dunia uh, bisa dapatkan pembayaran sejumlah uang, maka ketika dia hidup, dia harus bisa membayar premi untuk jiwanya, ya, membayar premi untuk dirinya, dan dia mencantumkan di situ ahli warisnya siapa. Misalnya, katakanlah kalau besok lusa Miss Nunu ya, meninggal dunia dan dia mau supaya kemudian itu ya supaya kemudian uh, suaminya itu bisa dapatkan sejumlah uang ya, demi meringankan duka dan derita yang dialami, maka ketika masih hidup, Miss Nunu mesti menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membayar premi asuransi jiwa. Maka ketika Miss Nunu meninggal, kami tidak hanya menangis terseduh-seduh, menangis merasa kehilangan, lalu ke sana kemari untuk ya, mendapatkan uang supaya membayar kepada Om yang minta supaya harus bayar ini itu. Tapi kami juga bisa mengklaim pada asuransi jiwa, ya, pada asuransi karena Miss Nunus sekali lagi ketika masih hidup menyisihkan sebagian uangnya untuk membayar. Oke, sekarang kita lihat kiprah asuransi. Nah, kiprah asuransi pertama itu kita bicara tentang produk-produk asuransi. Produk asuransi itu sebenarnya berkaitan dengan 2 hal, yaitu dengan barang dan juga manusia. Nah, produk asuransi berkaitan dengan barang itu misalnya pengangkutan barang. Nah, kalau orang mau mengirimkan barangnya dari satu daerah ke daerah lain, itu seringkali di situ kalau misalnya pengiriman menggunakan aplikasi online, misalnya JNE atau apa, seringkali itu diminta asuransi. Nah, kalau kita centang asuransi, terus nanti akan ada sejumlah uang yang kita bayarkan. Nah, itu untuk ini mengamankan kita manakala ketika barang kita yang kita kirimkan itu tiba-tiba rusak atau hilang, nah, kita bisa mengklaim apa dalam berupa ini. Kita bisa mengklaim di asuransi karena kita telah mengasuransikan barang kita. Juga ada asuransi kendaraan bermotor. Ya, misalnya sepeda motor kita kalau saat dipakai lalu terjadi kecelakaan, nah dan rusak, kita bisa mengklaim sedikit uang atau imbalan dari asuransi ketika kita sudah mengikutsertakan motor kita dalam asuransi kendaraan bermotor. Lalu kemudian ada produk asuransi yang berkaitan dengan manusia, yaitu kecelakaan diri, ya, personal accident. Kalau orang celaka, seringkali itu
celaka walaupun tidak meninggal bisa diklaim, ya, diklaim haknya atau imbalan pada asuransi. Kalau saya tidak salah ingat, seringkali itu ketika kita membayar pajak tahunan dari kendaraan bermotor kita, seringkali kita diminta juga untuk bisa memperhatikan ini, asuransi, membayar asuransi ini. Kalau saya tidak salah ingat sih, tapi kalau saya keliru mungkin nanti harus di clearkan lagi pada waktu mendatang. Lalu ada asuransi kesehatan atau ya, health assurance, lalu juga hal lain itu adalah tanggung gugat. Nah, tanggung gugat ini berkaitan dengan apa? Kalau ada pihak ketiga yang misalnya mengklaim kalau kecelakaan kita, kalau ya kita mencelakakan orang lain lalu pihak ketiga mengklaim, itu juga bisa dapatkan pertolongan. Lalu kemudian ada asuransi usaha tani, tapi ini belum familiar untuk daerah kita. Ya, sebenarnya itu usaha-usaha pertanian itu bisa punya asuransi juga. Sehingga ketika musim tidak menentu, lalu kemudian hasil panennya itu tidak meyakinkan, dia bisa mengklaim ini. Tapi ini belum familiar, ya, belum familiar untuk kita yang sebenarnya itu sangat perlu. Karena kita wilayah pertanian, masyarakat kita sebagian besar itu adalah petani, seharusnya bisa familiar dengan ini. Dan juga ada usaha mikro. UMKM itu sebenarnya diminta juga untuk bisa terlibat serta dalam asuransi, sehingga kalau nanti mengalami situasi yang guncang atau situasi kolaps, dia bisa tertolong, sebagian risikonya itu bisa ditolong. Dalam kiprahnya selalu ada risiko yang dijamin, tapi ada juga risiko yang dikecualikan. Risiko yang dikecualikan misalnya tadi saya beri contoh, kalau tiba-tiba engkau bunuh diri sendiri, engkau tidak bisa pergi klaim engkau punya asuransi jiwa, tidak bisa. Ya, itu dikecualikan. Tapi kalau engkau memang ya tiba-tiba celaka lalu mati, itu memang risiko dijamin. Engkau misalnya mengasuransikan motormu sudah 6 tahun, terus motormu sudah kongkor sekali, sudah rusak, dan terus tiba-tiba engkau jalan di jalanan yang sebenarnya tidak mendatangkan kecelakaan, tapi engkau berusaha supaya motormu itu bisa menabrak trotoar lalu rusak dan engkau mengklaim itu. Nah, itu dikecualikan karena itu dengan tahu dan mau untuk melakukannya supaya mendapatkan imbalan, dan itu tidak dikehendaki. Umumnya risiko yang dijamin adalah risiko yang tidak disebabkan oleh kesengajaan atau kepura-puraan atau mafia. Sementara risiko yang dikecualikan itu adalah risiko yang tidak ditanggung penanggung karena unsur kesengajaan atau kerugian tersebut tidak tercakup dalam polis. Misalnya dia mau supaya mengklaim BPJS Kesehatan, dia minum mabuk sampai teler betul-betul, terus kemudian dia jatuhkan diri, tak sadarkan diri, luka, lalu kemudian dia pergi mengklaim dengan BPJS Kesehatan. Nah, ini tidak bisa diakomodir karena ada unsur kesengajaan. Siapa suruh engkau minum mabuk? Untuk kemudian engkau mau klaim dengan mengklaim imbalan dari BPJS Kesehatan. Nah, ini tidak bisa. Oke. Kiprah asuransi. Jumlah perusahaan asuransi di Indonesia per Desember 2018 itu sudah mulai signifikan, ya. Yaitu misalnya asuransi jiwa itu ada 53 perusahaan asuransi, ya. 53 perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia. Lalu yang kedua itu asuransi umum, ya. Asuransi umum itu asuransi yang berkaitan dengan tadi asuransi kendaraan bermotor, ada juga asuransi pengangkutan barang atau asuransi usaha tani. Itu sudah ada 74 perusahaan. Lalu reasuransi itu ada 6. Lalu asuransi wajib itu ada 3, ya, 3 asuransi wajib, dan ada asuransi sosial itu ada 2, ya. Selama ini ada 2, yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Jadi total sudah ada 138 perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian. Nah, ini data, ya, tentang pertumbuhan aset perasuransian periode Desember 2018. Jadi tadi dari 138 perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia, itu dilihat ada
pertumbuhan yang cukup signifikan. Nah, ini aset dalam triliunan rupiah. Misalnya, saya bicara saja tentang asuransi, katakanlah asuransi jiwa misalnya. Pada tahun 2014 itu aset dari perusahaan asuransi jiwa itu 368,6 miliar, 6 triliun rupiah. Lalu situasi ini terus berkembang, angka ini terus berkembang hingga tahun 2018 itu ada 520,6 triliun rupiah. Ini aset 520,6 triliun, angka yang cukup besar. Nah, walaupun sedikit ada, kalau kita lihat pertumbuhannya itu pada tahun 2018 itu mengalami sedikit penurunan dari tahun 2017, ya, minus 4,8%. Tapi sekali lagi ini tidak berpengaruh signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2014, ya, periode 5 tahun ke belakang. Jadi dia tetap dikatakan berkembang. Dan asuransi yang lain, atau misalnya asuransi sosial itu sudah mulai berkembang. Artinya apa? Dari data ini kita melihat selain perusahaan asuransi itu terus bergerak untuk mensosialisasikan tentang pentingnya asuransi, juga bisa dilihat bahwa kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam asuransi itu sudah mulai tinggi. Untuk asuransi sosial yang tadi saya sebut ada dua, itu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu ada pada angka 388,8 triliun. Ya, itu uang yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang asuransi sosial. Dan nanti kalau anggotanya yang banyak itu ketika mengklaim, ya pasti dibayarkan. Yang penting sekali lagi sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan. Oke. Nah, khusus untuk BPJS Kesehatan, ya, yang saya ini karena saya bicara secara lebih khusus, makin spesifik ya nanti, karena memang ini berkaitan dengan apa yang kita alami ya, sehari-hari. Itu misalnya BPJS Kesehatan itu sekarang sudah punya satu kantor pusat di Jakarta tentunya, lalu ada kantor divisi regional itu sebanyak 13 tersebar di Indonesia, ada 13 kantor di divisi regional, lalu kantor cabang itu ada 124. Ya, termasuk di Atambua itu ada satu yang hampir berhadapan, bukan berhadapan hampir, tapi memang berhadapan dengan BRI cabang. Nah, BRI cabang Atambua itu ada kantor cabang BPJS Kesehatan yang melayani 3 kabupaten, yaitu Kabupaten TTU, Kabupaten Malaka, dan Kabupaten Belu. Lalu ada kantor layanan operasional Kabupaten Kota ada 384, lalu ada BPJS Kesehatan Center ada 1487, lalu ada Liaison Center itu ada 34. Dari kantor-kantor yang ada itu lihat bahwa kehadiran dari kantor BPJS Kesehatan dari pusat sampai dengan BPJS Kesehatan Center. Misalnya di Rumah Sakit Umum Atambua itu ada BPJS Kesehatan Centernya. Ada. Selain ada kantor di dekat situ yang berhadapan langsung dengan BRI cabang Atambua. Artinya apa? Ada keseriusan dari BPJS Kesehatan untuk bisa menjangkau masyarakat, untuk bisa mendekatkan pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa memanfaatkan salah satu hal yang sangat penting yang bisa menolong masyarakat ketika sakit. Ini kiprah asuransi sosial khusus untuk BPJS Kesehatan itu dilihat di sini. Nah, itu penerima bantuan iuran per Desember 2018 itu ada 92.107.598 orang. Itu penerima bantuan iuran. Nanti ada penerima bantuan iuran itu ini yang dimaksudkan itu adalah penerima bantuan iuran menggunakan APBN atau dari APBN. Nah, ada juga yang namanya PPU penyelenggara negara, ya. PPU itu adalah tadi sudah saya sebutkan, itu adalah pekerja penerima upah penyelenggara negara
itu ada 17.236.346 jiwa. Lalu ada PPU non penyelenggara negara, itu ada 32.596.749. Lalu ada pekerja bukan penerima upah, itu 31.100.248 jiwa. Lalu ada bukan pekerja, ya, mereka yang belum bekerja, mereka yang masih pada usia, katakanlah anak-anak SD, anak SMP, SMA yang masih bersekolah, yang masih berpendidikan, itu bukan pekerja, masuk dalam kelompok bukan pekerja, itu ada 5.139.875. Lalu penduduk yang didaftarkan oleh Pemda, nah ini yang kemudian dilihat Kabupaten Belu ada di bagian sini, masuk di sini, itu ada 29.873.383. Jadi total per Desember 2018 itu penerima BPJS Kesehatan atau mereka yang tergabung dalam BPJS Kesehatan, termasuk Ibu Linda. Ibu Linda juga sudah punya BPJS Kesehatan kan? Ibu Linda kan sudah punya BPJS Kesehatan kan? Kalau Ibu Linda sakit kan ke rumah sakit kan bawa BPJS Kesehatan karena sudah punya. Nah, Ibu Linda itu termasuk yang menyumbang angka 208.054.199. Jadi termasuk salah satu anggota yang menerima BPJS Kesehatan. Kita masuk dalam angka ini 208 juta. Nah, kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekarang berada pada angka 280 juta, berarti masih ada 72 juta yang belum menerima BPJS Kesehatan. Tapi lebih dari itu, mayoritas sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan. Dan bisa dilayani, bisa mengklaim haknya ketika sakit dengan adanya BPJS Kesehatan. Nah, ini beberapa gambaran untuk kita, sekaligus membantu kita, dan kita bisa sosialisasikan kepada teman-teman lain. Selain mau menjadi anggota BPJS Kesehatan, juga bisa mau menggabungkan diri dalam asuransi jiwa atau asuransi BPJS ketenaga kerjaan, asuransi sosial. Nah, tahapan pendaftaran anggota asuransi itu pertama bisa menghubungi agen asuransi atau mengunjungi kantor asuransi terdekat untuk mendapatkan informasi terkait asuransi yang hendak dipilih. Yang kedua, itu mendalami informasi yang diperoleh dari pihak asuransi. Biasanya kalau kita sudah bertemu dengan mereka di kantor asuransi, kita akan dapatkan penjelasan lalu kita dalami dulu. Kita mendalami informasi yang disampaikan. Lalu kemudian kita akan mengisi formulir yang disiapkan oleh pihak asuransi. Kita mengisinya secara benar. Ada SPAK, SPAK atau SPAK atau SPAJ ya. Itu diisi dengan baik karena akan menjadi salah satu dokumen ya. Akan menjadi salah satu dokumen itu sudah, misalnya SPAJ itu adalah surat perjanjian asuransi jiwa ya, atau juga bisa SPAK. Nah, itu dokumen yang penting, nanti dari situ akan dinilai apakah orang ini berhak untuk mendapatkan asuransi, bisa dilayani atau tidak. Lalu kemudian mengajukan SPAK atau SPATS ya, dan dokumen pendukung kepada pihak asuransi. Nah, dokumen pendukung itu biasanya adalah fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, surat keterangan sehat, dan hasil medical check up dari rumah sakit. Kalau memang yang mau diklaim itu, yang mau didapatkan itu adalah asuransi jiwa, biasanya mereka minta untuk harus ada surat keterangan sehat dan hasil medical check up. Jangan belum apa-apa ya sudah langsung sakit memang. Nah, biasanya mereka akan teliti itu. Lalu kemudian persetujuan atau penolakan sebagai nasabah dari asuransi. Karena apa? Akan ada pencermatan terlebih dahulu dokumen yang kita berikan oleh pihak asuransi. Mereka akan menganalisis apakah memang dokumen yang dimasukkan ini adalah dokumen yang asli, apakah formulir SPAK dan SPATS yang diisi ini adalah formulir yang benar-benar yang sesuai ataukah mengada-ada. Lalu kemudian kalau kita sudah diterima, ya,
kita sudah diterima sebagai anggota dari satu asuransi, kita dapat membayar premi sesuai jumlah yang disetujui. Ya, ketika kita membuat perjanjian dan kita menandatangani kontrak untuk menjadi anggota asuransi, kita akan membayarkan premi sesuai dengan yang telah disepakati. Oke. Nah, ini sedikit gambaran tentang perhitungan premi asuransi. Perhitungan premi asuransi itu non manusia diterapkan untuk kendaraan bermotor. Untuk perhitungan premi asuransi tertentu, itu harga kendaraan. Misalnya kalau mau menghitung premi asuransi nanti biasanya itu disimulasikan atau akan disampaikan oleh pihak asuransi. Biasanya mereka akan menghitung harga kendaraan, ya, harga kendaraan di tahun itu dikalikan dengan persentase batas bawah premi yang ditetapkan oleh OJK. Biasanya Otoritas Jasa Keuangan itu menetapkan batas bawah yang dapat dibayar oleh seseorang ketika dia mau mengasuransikan kendaraan bermotornya. Kalau ditambah dengan biaya polis dan biaya meterai yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi. Dari perhitungan tersebut akan diketahui total premi untuk setahun. Biasanya premi itu dibayar setiap tahun. Ya. Tapi bisa juga ada kebijakan lain, misalnya setiap 3 bulan atau 6 bulan atau 9 bulan atau 2 tahunan atau 5 tahunan, tergantung dari kesepakatan antara pihak tertanggung yaitu yang membayar premi dan pihak penanggung yaitu yang mau menerima premi. Nah, sementara itu untuk perusahaan untuk perhitungan premi asuransi jiwa itu total premi yang dibayar pihak tertanggung didapat dari besarnya biaya operasional ditambah besarnya sumbangan kematian. Nah, sumbangan kematian ini didapat dari angka perkiraan anggota yang meninggal dunia dalam setahun dikali besarnya santunan yang akan didapat oleh tertanggung yang meninggal dunia. Angka tersebut akan dibagikan kepada seluruh anggota suatu perusahaan asuransi hingga diperoleh premi real yang akan dibayarkan setiap anggota asuransi. Ini sekedar rumusan yang nantinya akan bisa dipahami dengan lebih baik kalau ibu bapak sudah dengan penuh gembira mendatangi kantor asuransi untuk bisa mendaftarkan diri menjadi anggota asuransi. Nanti akan didampingi secara khusus untuk bisa menghitung premi atau iuran yang akan dibayarkan setiap bulan itu jumlahnya sekian dan itu didapat dari sini dan akan dibantu dengan sangat clear. Waktu kita terbatas untuk bisa menjelaskannya dalam berupa contoh, tapi kiranya ini mendorong kita untuk mengetahui lebih lanjut secara sendiri-sendiri. Ya, setidaknya kita telah diberi sedikit pemahaman. Oke. Lalu kemudian kalau kita telah menyelesaikan pembayaran premi kita, ya, saatnya juga kita mengklaim hak kita. Nah, setelah seorang anggota membayar premi asuransi atau sesuai aturan yang berlaku, ia berhak mengklaim asuransinya. Bagaimana cara mengklaim asuransinya? Pertama, itu terjadi peristiwa atau kejadian yang menyebabkan kerugian ya, atas objek pertanggungan yang diasuransikan. Misalnya motornya rusak karena kecelakaan, bukan karena dia sendiri yang dengan tahu dan mau angkat batu, titik motornya sampai rusak, lalu dia pergi klaim. Nah, ini tidak benar. Jadi itu pertama, harus ada peristiwa dulu, ada kejadian. Yang kedua, itu komunikasi tertanggung kepada penanggung. Sesudah terjadi kecelakaan atau terjadi kerusakan barang yang diasuransikan, itu kita membangun komunikasi dengan pihak perusahaan asuransi maksudnya. Lalu kemudian kita membuat pernyataan tertulis kepada penanggung terkait objek pertanggungan yang mengalami kerusakan, kehilangan atau kerugian, atau ahli waris dia menandatangani pernyataan tertulis bahwa orang yang dulu mengasuransikan jiwanya itu, orang yang dulu mengikuti asuransi jiwa itu telah meninggal dunia. Lalu tertanggung melengkapi dokumen yang diperlukan untuk klaim asuransi. Lalu kemudian penanggung melakukan survei untuk memastikan kebenaran informasi pihak tertanggung. Lalu perusahaan asuransi menyampaikan nilai kerugian klaim tertanggung. Dan yang terakhir itu pihak tertanggung menerima klaim asuransi dari pihak penanggung. Beberapa waktu lalu saya ikuti di Facebook
itu di wilayah TTU. Salah satu penggerak asuransi sosial BPJS Ketenagakerjaan, eh, kalau saya tidak salah itu namanya Ido, Ido Boy Salak, mantan orang muda Katolik yang baik. Dia bergerak di BPJS Ketenagakerjaan. Dia menjumpai masyarakat yang anggota keluarganya telah meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia itu dia menjadi bagian dari BPJS Ketenagakerjaan. Dia mendaftarkan diri di BPJS Ketenagakerjaan. Waktu dia meninggal itu uh, dia diberi imbalan. Ahli warisnya menerima imbalan itu kalau saya tidak salah ingat itu 42 juta. 42 juta. Dan itu sudah beberapa kali saya ikuti di Facebooknya si Ido yang bergerak di BPJS Ketenagakerjaan itu seringkali dia mendatangi masyarakat dalam hal ini keluarga yang kehilangan anggota keluarga yang mana anggota keluarganya telah meninggal itu mendapatkan imbalan dari BPJS Ketenagakerjaan itu ada yang 42 juta, ada yang kadang 37 juta, ada yang uh, 48 juta. Nah, ini sekali lagi bukan karena dia pegawai, dia orang tani, tapi dia mengikut sertakan dirinya dalam BPJS Ketenagakerjaan. Membayar dengan premi yang tidak terlampau tinggi sebenarnya. Lalu ketika dia meninggal, dia masih mewariskan yang baik untuk meringankan keluarga yang sedang berduka. Dan teman-teman tahu sendiri kan kalau di daerah kita, ketika seseorang meninggal dunia, itu ya tanggungannya tidak sedikit. Nah, mau babi nah, mau beras nah, mau sopi nah, mau kopi gula nah, mau kue nah, ya, mau tenda nah, mau listrik, mau sopi, wah banyak-banyak. Apalagi kalau Sumba seperti bungsu, wah itu lebih lagi itu mau kuda nah, mau kerbau nah. Nah, tanggungannya cukup besar. Maka dengan BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya eh, keluarga duka itu mendapatkan pertolongan. Sekali lagi, apa yang kita dapatkan hari ini memicu kita untuk kemudian mendalami lebih lanjut dan bisa berkeputusan untuk menjadi bagian dari BPJS Ketenagakerjaan selain BPJS Kesehatan sebagai bagian dari asuransi sosial yang dapat kita manfaatkan. Oke, ini gambaran tentang alur klaim asuransi dan sejauh saya ikuti yang dari BPJS Ketenagakerjaan itu mereka mengikuti tahapan ini, tapi biasanya tidak berselang lama. Sudah meninggal dunia paling yang bersangkutan meninggal dunia paling kurang 2 minggu, lalu kemudian BPJS Ketenagakerjaan itu akan segera datang dan menyerahkan santunan, menyerahkan imbalan dari uh, yang meninggal dunia itu. Lumayan kan kalau kita keluarga duka, sesudah anggota keluarga kita kehilangan, kita tidak kehilangan harta semuanya, tapi juga mendapatkan sedikit pemasukan untuk menolong kita. Oke. Nah, sekarang saya masuk pada poin yang terakhir, yaitu kiprah asuransi sosial di tapal batas. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Kabupaten Belu per Desember 2020, sebanyak 198.125 penduduk Kabupaten Belu telah mendapatkan BPJS Kesehatan dengan rincian penerima bantuan iuran dari APBD Jampesda sebanyak 29.693 orang, sedangkan dari penerima bantuan iuran dari APBN itu sebanyak 99.197 orang. Selain itu, pekerja penerima upah yang disertakan dalam BPJS Kesehatan sebanyak 39.028 orang, pekerja bukan penerima upah itu sebanyak 22.622 orang, dan bukan pekerja sebanyak 7.585 orang. Ini sejak per Desember 2020. Ya. Sementara itu, selanjutnya pada Desember 2022, penerima asuransi BPJS Kesehatan di Kabupaten Belu itu telah berada pada angka 98,8% atau sudah sebanyak 223.992 jiwa dari total penduduk Kabupaten Belu 226.713 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa asuransi sosial dalam rupa BPJS Kesehatan sudah dimiliki dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Belu
yang ada di daerah perbatasan, yang ada di tapal batas. Sedemikian mudah masyarakat perbatasan mengklaim asuransi sosial BPJS Kesehatan ketika berobat. Sehingga terasa dan benar-benar dirasakan bahwa asuransi sesungguhnya bukan pilihan melainkan kebutuhan. Saya sekali lagi sudah berjumpa dengan beberapa orang ketika sedang berada di rumah sakit dan mereka berobat menggunakan KTP. Ketika mereka menunjukkan KTP-nya kepada petugas di rumah sakit, lalu petugas di rumah sakit itu akan memasukkan mereka punya NIK, lalu kemudian dilihat apakah memang dia ini adalah penerima BPJS Kesehatan. Iya, dan ternyata begitu. Lalu kemudian mereka mengklaim mereka berobat dengan bayarannya itu dari ini, dari entah dari tadi, entah uh, dari APBN ataukah dari APBD, itu sudah dihitung di sana, sudah diatur juga. Jadi masyarakat sudah merasakan itu dengan baik. Ya. Jadi dalam hal ini kesaksian dari tapal batas Republik Indonesia, Republik Demokrat Timur Leste, itu adalah asuransi telah menjadi oase di tengah gurun bagi segenap masyarakat perbatasan Indonesia Timur Leste. Semoga teman-teman sekalian termotivasi untuk ingin tahu lebih baik lagi tentang asuransi, dan lebih dari ingin tahu, saudara-saudari bisa memanfaatkan berbagai produk asuransi untuk sekali lagi meminimalisir penderitaan, meminimalisir kerugian yang akan dialami sewaktu-waktu tanpa diduga sebelumnya. Perahu kecil berlayar ke Atambua, perahu kecil berlayar ke Atlanta, diterjang gelombang saat berkelana. Presentasi ini memang tak lebih dari barisan kata. Di beranda perbatasan kita beri makna. Terima kasih untukmu semua yang telah ikut serta dalam seminar pagi hari ini, sosialisasi pagi hari ini, literasi keuangan pagi hari ini. Sekali lagi, kiranya menambah wawasanmu dan memotivasimu untuk membagikannya kepada orang lain tentang asuransi yang baik bagi kita dan juga bagi sesama. Dan lebih dari itu, kita bisa memanfaatkan produk-produk asuransi yang ada. Tuhan yang Maha Kasih memberkatimu semua. Terima kasih. Saya pamit dari hadapan Ibu Bapak sekalian. Ya, kita akan berjumpa sebentar dalam sesi diskusi secara tersendiri.